Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM G0024220 dari kelompok B1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi laporan praktikum blok 1.2 yang pertama, yaitu yang soalnya Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air yang mengalir. Setelah itu, ia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tidak bisa membuka mulutnya. Untuk soal yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsi secara lengkap. Kemudian, jelaskan penyusun muskulus masticators beserta fungsinya dan juga inervasinya. Untuk yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan juga fungsinya secara lengkap. Mandibula itu merupakan tulang terbesar dan terendah dalam kerangka wajah. Salah satunya tulang tengkorak yang dapat digerakkan, tidak termaksud tulang pendengar yang bergetar di telinga tengah. Ini itu terhubung ke tulang temporal tengkorak oleh sendi temporal mandibular, sedangkan selain sedakar membuka dan juga menutup, tulang rahang ini dapat mengartikulasikan ke samping, ke kanan, dan juga ke depan. Nah, seperti ini. Tulang mandibula itu berada dari sini hingga sini. Nah, sini itu sudah termaksud tulang temporal. Nah, ini itu sudah termaksud tulang temporal, dan ini itu merupakan mandibula. Tulang mandibula ini berikatan dengan tulang temporal. Nah, adapun fungsinya itu untuk mengunyah makanan, akan tetapi tidak hanya sebagai pengunyah makanan. Mandibula ini juga bisa digunakan untuk berbicara, menguap, dan juga bernafas. Karena mandibula itu dia buka dan menutup. Selain itu juga mandibula itu tampak cekung di kedua sisinya, simpisif bawah dan spina mentalis yang bisa semar atau menyatu menjadi satu, yang melekat pada genioglus, otot inferior lidah. Otot geniogit terletak pada spina medialis bawah, di atas spina mentalis, foramen median dan alur dapat melapisi simfisis. Di bawah spina mentalis terdapat depresi oval atau fossa digitus mandibula. Tempat otot digatus menempel, memanjang ke belakang ke atas, di atas sisi dan simfisis bawah adalah penggunaan yang disebut dengan garis maliohoid. Tempat otot maliohoid menempel, sebagian kecil itu otot kontriktor faring superior menempel pada penggunaan posterior dekat margin alveolar. Di atas penggunaan anterior, kelenjar subligual itu bersandar pada area segitiga halus, dan di bawah penggunaan posterior, kelenjar submandibular bersandar pada depresi oval. Kemudian lanjut, yang kedua itu menjelaskan penyusun muskular masticators beserta fungsinya dan juga inervasinya. Otot-otot mastika itu merupakan sekelompok otot yang bertanggung jawab untuk gerak mengunyah mandibula pada sendi temporal mandibular atau TMJ. Mereka itu meningkatkan proses makan, mereka membantu dalam mengelilingi makanan dan juga berfungsi untuk mendekati gigi. 4 otot utama mastikasi berasal pada permukaan tengkorak dan mereka menempel pada rami medula di TMJ. Mereka yang dilakukan oleh otot-otot ini itu adalah elevasi, depresi, protrusi, retraksi, dan juga gerakan dari sisi ke sisi. 3 dari otot-otot utama itu bertanggung jawab untuk adukasi mandibula dan 1 membantu dalam abduksi mandibula. Seperti ini. Nah, ini itu merupakan bagian temporal. Kemudian ini bagian mandibulanya. Nah, ini tuh terdapat
berbagai sendi-sendi, yaitu seperti depth head of medial pterygoid muscle. Nah, terdapat temporalis musculnya juga. Ini merupakan temporal musculnya. Lanjut, kemudian tidak seperti otot-otot ekspresi wajah yang dipersarafi oleh saraf wajah. Otot-otot pengunyah ini dipersarafi oleh cabang motorik dari divisi mandibula saraf trigeminal, yang sedangkan supply-nya itu arteri utama berasal dari cabang-cabang arteri maxillaris. Fungsi dari mastiktori atau otot pengunyah itu adalah mengunyah, menggiling makanan, dan juga mendekatkan gigi. Otot-otot pengunyah ini bekerja secara mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, dan juga menggerakkan mandibula dari sisi ke sisi. Mungkin segini dulu dari yang soal pertama.